kita ingin di Sumatera Barat ingin tahu dari pemangku adat dan ulama serta para intelektual kampus Cadia Pandai bagaimana sorotan dan pandangannya terhadap Kang Deddy Mulyadi. Jadi fenomena Kang Deddy Mulyadi atau KDM hari ini adalah fenomena yang sebenarnya ada sisi filosofis yang perlu kita pahami sebagai orang muda. Poin pentingnya adalah soal spirit Kang Deddy sebagai anak Sunda yang mau menghidupkan kembali nilai kulturalnya. Itu yang paling penting. Tidak ada yang lebih penting dari itu menurut saya. Mau bicara soal kepemimpinan, mau bicara soal pencitraan yang menjadi keharusan era kini, itu bukanlah poin penting menurut saya. Saya termasuk orang yang mengamati Kang Deddy itu sejak beliau masih jadi bupati. Kemudian ketika waktu di DPR, beliau sudah mulai masif mengkampanyekan soal praktek-praktek sebagai pribadi yang peduli kepada rakyatnya. Tapi seperti yang saya katakan tadi, poin penting itu adalah soal spiritnya menghidupkan nilai-nilai kultural. Kalau kita mau serius bicara tentang Indonesia, mau serius bicara tentang Bhinneka Tunggal Ika, mau serius bicara tentang keanekaragaman budaya, Kang Deddy contohnya yang paling pas hari ini. Kenapa? Kalau bicara tentang negara kesatuan, basis negara kesatuan itu ada keragaman, bukan keseragaman. Orang sekarang menganggap kesatuan itu adalah keseragaman, bukan. Keberagaman, bahwa kita terdiri dari ratusan budaya, ratusan bahasa, ratusan nilai-nilai kultural yang memang berbeda. Dan saya termasuk mengamati beberapa pandangan dari tokoh-tokoh pendiri bangsa yang sangat yakin sekali ketika awal-awal pendirian bangsa itu bahwa ketika nilai-nilai keragam kultural itu diramu menjadi satu dalam bentuk nilai persatuan, maka dia menjadi kekuatan. Dan Kang Deddy ini mempraktekkan. Dia yakin sekali bahwa ketika nilai kesundaan atau Sunda Wiwitan itu dihidupkan dan itu dipraktekkan di wilayah Sunda yang hari ini terbagi dua secara provinsi itu, secara administratif itu akan menghidupkan menjadi kekuatan yang menjadi jika disatukan dengan kekuatan-kekuatan lain, itulah menjadi kekuatan perekat kita sebagai bangsa. Bukan keseragaman. Keseragaman itu membunuh kita sebenarnya sebagai bangsa. Untuk Minang hari ini, sebenarnya kita pernah dulu ada spirit itu. Ketika Orde Baru selesai, ada perdebatan cukup panas waktu itu, awal-awal akhir 90 dan awal 2000 itu soal menghidupkan budaya Minangkabau. Maka lahirlah waktu itu satu kali slogan yang namanya kembali bernagari. Sesudah kembali bernagari lahirlah slogan adatnya Basandi Sara, saranya Basandi Kitabullah. Sesudah itu lahir lagi satu slogan tentang Babalia Kasurau. Semuanya itu sebenarnya berbicara tentang Keminangkabauan. Nah, sampai hari ini sejak nagari kita lontarkan kembali bernagari, kembali Kasurau, adatnya Basandi Sara, Sandi Kitabullah, belum ada tokoh formal maupun informal yang mampu menggiring itu sebagai kapalo arah atau kapalo nagonya, belum ada. Kang Deddy sih ini kelebihannya. Ketika dia dapat jabatan kepala jadi gubernur di satu provinsi, di situ adalah wilayah adatnya orang Sunda, dia langsung go untuk menghidupkan nilai kesundaan. Nah, itu yang kita butuhkan sebenarnya di Minangkabau hari ini, agar slogan kembali ke nagari, kembali Basurau, kembali menghidupkan nilai adat Basandi Sara Sandi Kitabullah. Karena kalau tidak dipimpin oleh kekuatan politik formal, pasti tidak akan terwujud, yakinlah. Nah, makanya ada jargon di tingkat politik mengatakan secuil kekuasaan itu lebih berharga dari apa namanya 1000 ide. Satu kekuasaan itu lebih penting dari 1000 ide. Kita punya sekian ribu ide, kita karung-karungkan ide itu sehingga kita kekurangan karung, tidak ada gunanya. Tanpa ada satu orang pemimpin yang bisa memimpin, membuat keputusan, kemudian menjadi teladan untuk menghidupkan nilai itu. Nah, itu yang kita tiru dari Deddy Mulyadi. Jangan ambil polemiknya, ambil nilai positifnya. Tantangannya hari ini, siapa tokoh kita yang akan bisa mengiring kita untuk menghidupkan
Minangkabau dalam konteks pemerintahan formal di Sumatera Barat? Itu pertanyaan besarnya.